dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang pemungut cukai bernama Zakheus. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai di tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, entah saya sudah cerita atau belum, saya lupa. Minggu lalu itu saya sempat bikin diwawancara, ya, sempat bikin sebuah, ya katakan saja podcast begitu. Judulnya Face to Face, ya, jadi berhadapan muka dengan salah satu YouTuber, ya. Kalau Anda tahu Leonardo, kalau panggilannya Onat, ya. Minggu lalu saya bincang-bincang sama dia, lalu nggak lama 1 jam. Tetapi yang menarik dari segala perbincangan itu adalah, kita lihat kalau kita kenal Onat, ya, Leonardo ini, kalau penampilannya mungkin kita lihat, ini apa ini? Tatoan, ya, tindik di mana-mana. Tapi yang menarik adalah ketika berbincang, kan heboh dia duet terus dengan Habib Jafar tuh. Lalu banyak orang yang DM ke dia, WA ke dia, dan lain sebagainya. Tapi yang menarik ketika dia berbincang dengan saya, dari seluruh perbincangan itu, dia berusaha mendalami dan mencari makna. Sebagai seorang Katolik sejati itu bagaimana sih? Sebagai pengikut Kristus itu bagaimana sih? Dan menarik, pembicaraannya menarik. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan tayang. Kenapa saya cerita pengalaman itu? Karena ini juga yang rasa-rasanya dirasakan oleh Zakheus. Kalau kita kenal Zakheus ini, udah orang sukses. Dikatakan dalam keterangan, Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Ini bukan main-main loh, bukan pungut cukai biasa. Dia kepala pemungut cukai. Secara karir, walaupun ya karirnya nggak disukai banyak orang, tapi dia udah top chair nih, kepala. Sebagai pribadi juga, dia udah tutup telinga lah dengan apa yang dibicarakan orang dan lain sebagainya, dianggap orang berdosa, dibuang, dijauhkan. Ya memang dalam situasi seperti itu pemungut cukai demikian diperlakukannya. Tapi yang menarik adalah ketika dia secara dunia mungkin dalam tanda kutip sudah luar biasa, sudah menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya mungkin, tapi di satu titik Zakheus ini mencari makna hidup. Waduh, saya begini-gini aja nih. Secara pekerjaan saya udah oke. Kesuksesan ya boleh dibilang saya sukses. Pendidikan juga ya lumayan. Lalu apa? Zakheus mengajarkan kita untuk mencari makna hidup yang sesungguhnya sebagai murid-murid Kristus. Karena apa? Dia mencari makna hidup, dia bertemunya dengan Yesus. Dikatakan di sana,
Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Dia tuh kepo nih. Dia penasaran sama Yesus. Yang pertama, pasti dia sudah mendengar Yesus membuat banyak mujizat. Menyembuhkan orang, menyembuhkan mereka yang buta, menggandakan roti dan lain sebagainya. Pasti dia sudah mendengar kabar tentang Yesus itu. Dan yang lebih menarik lagi, dia kan pemungut cukai. Jangan lupa, para rasul beberapa itu juga pemungut cukai, tapi belum kepala, mungkin masih staf biasa. Dan yang menarik adalah beberapa pemungut cukai bawahannya dia nih, bawahannya Zakeus, ini tiba-tiba resign. Tiba-tiba mengundurkan diri, lalu ditanya alasannya kenapa? Kenapa kamu resign? Kurang gajinya? Enggak. Tapi apa? Saya mau ikut itu, orang yang bernama Yesus. Dan jadi para rasul. Dia pasti kepo. Zakeus ini kepo, penasaran dengan Yesus. Seperti apa sih Yesus ini orangnya? Gimana sih, apa sih yang diajarkan? Maka poin yang pertama kepada kita diajarkan oleh Zakeus, hidup jangan gini-gini aja. Ya udah, jalani rutin, bangun pagi, bekerja, sekolah, lalu pulang, istirahat, makan, tidur, bangun lagi, kerja, sekolah, makan, tidur. Ya kalau begitu nggak ada maknanya. Tapi Zakeus mengajarkan kita bukan mencari makna kemana-mana, tapi datanglah kepada Tuhan Yesus. Itu poin yang pertama. Kalau kita mau cari makna hidup mendalam sebagai murid-murid Kristus, jangan datang kepada yang lain, datang kepada Yesus. Godaannya kan datang kepada yang lain, yang lebih gampang Romo, yang lebih masuk, yang lebih relate, yang lebih kena lah dengan saya gitu. Oh, ya itu bukan murid-murid Tuhan. Kita berguru pada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kalau kita mencari makna hidup, jangan cari kemana-mana. Cari bersama dengan Tuhan Yesus dan berjuanglah bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakeus badannya pendek, punya keterbatasan, ada banyak orang di hadapannya. Oh, dia berlari, mendahului orang banyak. Bukan hanya berlari, tapi juga panjat pohon supaya melihat bertemu dengan Yesus. Lalu yang kedua, saudari-saudara, Zakeus ini selama masa hidupnya mungkin, dan saya bisa pastikan sebagai dia pekerjaannya pemungut cukai, dalam hidupnya senantiasa berusaha untuk apa? Meraup. Senantiasa untuk meraup. Meraup kan gerakannya begini. Artinya apa? Mencari sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan orang lain. Yang penting aku punya. Yang penting aku bisa terlayani. Aku bisa menjadi pusat perhatian. Meraup. Zakeus demikian. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus dan ketika Yesus hadir di rumahnya, apa yang terjadi? Berubah. Yang tadinya meraup, semakin banyak aku dapat, berubah tiba-tiba karena perjumpaan dengan Yesus, karena sukacita dengan Yesus. Yang tadinya gerakannya begini, berubah. Zakeus menjadi membuka. Artinya apa? Memberi. Dia katakan di sini, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Yang tadinya meraup semua, lalu dia mengalami perubahan karakter, perubahan sikap hidup. Akhirnya terbuka dan semakin perhatian dengan sesama. Itu. Jadi mencari makna hidup, bertemulah dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, yakinlah bahwa kita semua mengalami perubahan hidup. Mungkin gak terlalu kelihatan langsung, Romo. Tapi yakinlah Anda menjadi setiap hari pribadi yang lebih baik, lebih baik. Saudari-saudara, kita punya keyakinan Tuhan senantiasa memberikan mukjizat-mukjizat pada kita. Tapi mukjizat itu bukan sekedar anugerah, tapi mukjizat juga ada unsur perjuangan, ada unsur usahanya, ada unsur kemauan kita untuk melakukan. Maka bertemu
Mujizat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, dan usaha kita dari manusia akan bertemu. Dan ini di tengah akan mengalami kebangkitan, perubahan hidup, makna yang mendalam. Sehingga kita senantiasa diselamatkan sama Tuhan. Saudari-saudara, kita mohon bantuan Roh Kudus agar kita yang pertama jangan kemana-mana. Kalau cari makna hidup, datanglah kepada Tuhan Yesus. Buka kitab suci, ikut ekaristi, ikut terima sakramen-sakramen. Itu murid-murid Tuhan. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Yesus dalam situasi apapun, yakinlah bahwa kita berubah menjadi lebih baik. Kita berubah menjadi lebih sukacita. Kita berubah menjadi lebih damai. Tuhan memberkati.